alamin. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu, beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang berpangkatkan kutub. Tidak diragukan lagi kewalian beliau. Beliau adalah hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ujar guru kita, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Huruf ta, huruf qaf, huruf waw, huruf ya, takwa. Nah, jadi huruf yang pertama huruf ta itu ya tawadhu ya maksudnya. Jadi tandanya orang yang takwa itu dia bersifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu ialah menganggap orang lain lebih mulia dari dirinya dan menganggap dirinya lebih hina dan lebih rendah dari orang lain. Jadi bila kita ketemu orang siapapun, kita anggap orang itu lebih mulia daripada kita, kita lebih hina daripada orang itu, lebih rendah daripada orang itu, maka itu kita tawadhu. Tapi sebaliknya, bila kita merasa lebih mulia daripada orang itu, berarti otomatis kita meremehkan, merendahkan orang itu, berarti sombong tuh. Auzubillahi min dzalik. Nah, mudahan kita termasuk orang yang bersifat tawadhu. Misalnya kita tetamu orang yang lebih tua umurnya daripada kita, ujar hati kita nih, si Din ini lebih mulia, lebih baik daripada aku. Anggapan hati kita nih, biarkan bisa diucapkan lawan mulut. Kenapa? Si Din lebih mulia daripada aku. Si Din umur tak banyak pada aku, tak dahulu beriman, tak banyak beramal saleh. Jadi kesimpulannya lebih mulia si Din daripada aku. Nah, itu apabila kita ketemu orang yang lebih tua daripada kita. Bila anggapan kita seperti itu, insya Allah kita dinamakan bersifat tawadhu. Kemudian ketika kita bertemu orang yang lebih anom, lebih muda daripada kita umurnya, jajar hati kita nih, orang ini tak anom pada aku, berarti inya ini kalau masalah dosa itu tak banyak aku, tak dulu aku hidup. Inya kan kada ada berdosa, kayak ini nah ada berdosa, kayak ini nah ada berdosa. Aku banyak sudah mengerjakan dosa, belum berdosa. Inya kada ada bisi dosa, atau misalnya hanya sedikit mengerjakan dosa. Berarti apa kesimpulannya? Lebih mulia dia daripada diriku. Nah, itu tawadhu. Siapapun yang kita ketemui di alam semesta ini, bahkan sampai orang gila sekalipun, kita jangan merasa lebih mulia daripada orang gila. Orang gila ini kada sembahyang, kada berdosa. Yalah. Mun kita kada sembahyang berdosa. Yalah. Orang gila situ bertelanjang, membuka aurat, ini kada berdosa. Mun kita bertelanjang, membuka aurat, dosa. Nah, berarti kesimpulannya apa? Lebih mulia orang gila daripada diriku. Ketemu anjing ulang, nah anjing itu kan najis. Anjing ini inya kada masuk neraka bila mati. Inya bila mati ya sudah. Ada pertanggungjawaban di akhirat. Inya kada sembahyang, kada puasa, inya mencuri, kada dicatat dosa. Kalau aku mencuri, kada sembahyang, kada puasa, dosa. Berarti kesimpulannya apa? Lebih baik anjing daripada diriku. Ini anggapan hati kita lah. Sampai-sampai ini mikrofon nih. Lebih baik mikrofon daripada diriku. Kenapa? Mikrofon ini nah, pian patak di bawah tanah sebulan, betul bongkar, kada busuk. Tapi kalau kita mati hanya 3 hari di kubur, bongkar, lebih busuk daripada bangkai binatang.
Kesimpulannya apa? Lebih baik mikrofon ini daripada diriku. Ya, siapapun orang yang kita temui di alam semesta ini, bahkan orang kafir sekalipun, orang kafir itu belum tentunya masuk neraka amunnya beriman kena. Misalnya sebelum meninggal dunia beriman, mati hal kadang beriman masuk surganya. Nah, itu tawadhu. Tawadhu, jangan kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Di segi hidung kan kada boleh kita, misalnya kita kalau ini kada mancong malah, kalau ini pesek. Apa besiknya anunya, apa hikmahnya supaya kada sombong dulu di hidung. Nah, ada orang diberi hidung alhamdulillah mancung. Itu hati-hati. Ada kawan misalnya besek dalam hati pak kada mau ucapan, ada tak bagus hidungku daripada hidungnya, hidungku mancung, inyep besek udah bagus. Nah itu sombong. Di segi hidung aja nih merasa lebih baik daripada kawan, itu sombong. Nah itu jadi orang takwa itu tawadhu. Ada juga di dalam kitab disebutkan tandanya orang tawadhu ketujuh mengambil berkat orang lain. Contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan sahibul barakah. Nabi Muhammad itu sumbernya berkah di alam semesta ini. Iya tuh Nabi Muhammad itu bila minum sidin lawan istri sidin Siti Aisyah satu cangkir berdua. Jadi ketika Siti Aisyah minum dulu, diambil Nabi cangkir yang bekas minum Siti Aisyah. Ujar Nabi, mana bekas montong ikan minum tadi? Di sini jadi Siti Aisyah. Diambil sidin, minum sidin bekas mulut Siti Aisyah. Itu Rasulullah mengambil berkat. Begitu juga Siti Aisyah mengambil berkat bekas minum Rasulullah SAW. Kita mempraktikkannya mana aja itu di rumah tangga dulu ke bini dah. Bini makan lawan laki atau lawan anak. Ulun ini bukan ulun menganggap ulun tawadhu adalah, cuman ulun mengisahkan diri ulun anak 5 nih, alhamdulillah anak 5. Pian Ustaz Saifullah berapa itu dah? 4. Nah kalah sih. Bisa kan? Gak ada bagian. Ulun anak 5. Bini ulun berapa tuh? 7 lah. Makanan sebuting aja cangkirnya. Bergantian anak ulun di situ juga, bini ulun di situ juga, minum ulun di situ juga apa? Supaya kada uyuh bubuk bakso. Itu benar ya. Nah, artinya kita kada bapak bekas orang lain. Ketujuh mengambil berkah. Nah, itu tawadhu. Itu tawadhu. Begayaan ya tadi itu. Namun ulun menganggap ulun lebih hebat dari dia, sombong ulun ya Allah. Begayaan benar ya tadi itu. Nah, kada boleh kita menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Nah, itu tawadhu. Dan kita mengamalkan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian bila kita pulanglah kawa mengamalkan sifat tawadhu nih. Jangan menganggap kita nang tawadhu, tapi ingatakan ini adalah berkat Rasulullah gitu. Berkat Rasulullah, jangan memandang diri kita. Pandang itu Rasulullah SAW. Pandang itu sifat Rasulullah SAW, jangan sifat kita. Nah itu. Kemudian lagi takwa. Huruf yang kedua huruf qaf. Yalah, huruf qaf. Itu ujar ulama qanaah. Qanaah itu bahasa kitanya merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takwa itu dia merasa puas, merasa bersyukur, merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa senang dengan pemberian Allah. Karena yang dipandangnya itu Allahnya, bukan nikmat yang diberikan kepadanya. Nah, misalnya nih. Semalam kita misalnya begawi atau menuri atau maka mobil upah kah, diberi Tuhan misalnya rezeki 20.000 rupiah. Nah, kalau kita bersifat qanaah, kita pasti senang,
puas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 20 rupiah itu. Jadi berapapun yang Allah beri kepada kita, kita syukuri, kadang mengeluh. Itu merasa cukup dicukup-cukupakan itu semalam. Misalnya hari ini kita begawi, caranya dapat rezeki harau 10.000 aja. Semalam 20.000, hari ini 10.000. Nah, itu tetap orang qanaah itu hatinya senang, hatinya puas, hatinya bersyukur kepada Allah. Kada berubah hatinya, tetap juga hatinya kayak semalam. Namun orang kan biasanya semalam dapat banyak senang, pas sudah hari ini sedikit bina kurang senang. Itu kada qanaah. Kalau qanaah tuh merasa puas terus. Berapakah diberi Tuhan, berapakah? Karena yang dipandang itu bukan pemberian Allah, tapi Allahnya yang memberi. Allahnya yang memberi. Nah, mudahan kita diberi sifat qanaah. Kalau dalam rumah tangga dipraktikkan, misalnya bini bersifat qanaah, insya Allah satu masalah hilang dalam rumah tangga. Berapakah diberi laki misalnya terima terus, senang terus. Nah, dengan kita bersifat qanaah, insya Allah kita kada berhutang. Jujur tak? Sebenarnya ujar Tuhan Guru kita ini barataan perorangan ini itu sudah cukup diberi Tuhan, masing-masing rezeki itu sudah cukup. Ada nang kurangnya cukup barataan menurut porsinya lah. Cuman kenapa ada nang berhutang? Itu dia merasa tidak cukup, dia tidak merasa tidak puas dengan pemberian Allah, lalu hendak hidup mewah. Padahal misalnya makan nasi iwak kering cukup aja, cuma inya kadang merasa puas dengan itu, lalu inya hendak bermewah-mewah, ya berhutang untuk nukar nang nyaman-nyaman untuk hidup mewah. Padahal kita ini cukup aja berataan, asal kita bersifat qanaah. Insya Allah ada hutang. Dan kita diberi sifat qanaah inilah. Al-qanaatu ujar Nabi kanzun la yafna. Sifat qanaah itu perbendaharaan yang kada habis-habisnya. Bila orang hatinya bersifat qanaah, sugih itu dah. Sugih sudahnya merasa cukup, kada perlu lagi dengan nang lain. Nah, kayak itu. Kemudian lagi takwa. Huruf yang ketiga huruf waw. Ujar ulama kita, waw itu ialah wara, sifat wara. Jadi orang yang takwa tuh mesti ya bersifat wara. Apa itu wara? Wara itu artinya menjaga diri dari mengerja yang haram atau syubhat. Menjaga diri daripada memakan yang haram atau syubhat, menjaga diri daripada memakai yang haram atau syubhat. Nang dimakan, nang dipakai, nang diminumnya itu halal 100%. Nah, ujar menurut kisah kuitan guru sekumpul, yaitu Syekh Haji Abdul Ghani. Di antara sifat wara sidin, ujar juga kisah Jopang, bila sidin minum di warung kan, sidin bayar dulu. Batu si sidin minta rela lah, minjam cangkirnya, minjam piringnya. Padahal kan tukang warung tuh rela, padahal saking waraknya sidin tuh. Nah, kita bisa lah kayak itu. Kita minum aja kalau kada ada minta rela, tapi pinanya tuh apa tukang warung tuh rela aja Pak. Tuh saking waraknya sidin. Nah, jadi kita praktekkan nang tuh bayar berdahulu tuh. Bagus bayar berdahulu bila minum di warung, bayar berdahulu, akad-akad, hanya kita makan, hanya kita minum. Soalnya kita kada tahu umur. Berapa banyak orang minum di warung, makan di warung, pada saat bayar mati. Siapa bayar hutangnya? Itu. Nah, itu di antara sifat wara. Di antara sifat wara lagi ujar guru kita. Ini ulun menyampaikan tuan guru kita yang di Mangkalawat juga waktu belajar fikih bulan puasa tadi. Kan kita belajar fikih bab muamalah, bab jual beli.
sebagusnya, sebaiknya supaya kita hendak mengamalkan sifat wara, kita bila berjual beli itu jasiden ba'akad itu disyaratkan disebut barangnya, disebut harganya, gitu ya Allah. Nah, walaupun ada aja mengatakan sahaja jual beli nang tukarlah, juallah, itu kan akad. Tukarlah, juallah, tuh jual beli mu'atat ya Allah yang kita belajar semalam tuh. Cuman yang bagusnya lagi, alhamdulillah setelah ulun belajar di situ ulun kayak ulun ini bila bakat tuh tukarlah gula harga 10.000. Nah gitu ulun sambat barangnya, ulun sambat harganya. Jadi perlu juga kita tahu nih tuh, aku kok ada pedagang juga aja, ada perlu masalah itu. Ujur ya kita ada pedagang tapi kita membeli kalau kita betul tukar kalau walaupun kita nih ada pedagang tapi kita betul tukar kalau hari-hari. Nah jadi misalnya supaya anak mengamalkan yang di dalam kitab nang Fathul Muin nih, itu kan ngaji kamu kan ini amalkan ya Allah. Kada uyuh cuma amalkan. Misalnya ulun datang ke warung nak nukar gula misalnya. Gula berapa sekilo ya kira-kira ya? Berapa? 20.000 misalnya. Cel, berapa gula nih Cel? 20.000 aja sih dia. Lalu ulun nukar sekilo cilai. Dibungkusakan sidin, ulun keluarkan duitnya. Nah, jadi nang bagusnya keduanya pang nang akad tuh menyambat barang lawan nilainya tuh. Cuman salah satunya sudah cukup tapi nang pamulaan. Jadi namun kita tahu kita dulu mah katakan ulun tukarlah Cel gula ini 20.000. Nah, jual aja sih deh. Nang bagusnya tuh jual gula ini 20.000. Namun kita biasa kan tukarlah, juallah gitu juallah. Itu sah aja bang jual belinya. Cuman kita hendak mengamalkan sifat wara deh. Nah, jadi amunnya acil beilmu kan, kita beilmu juga ulun tukarlah gula 10.000, ku jual gula 10.000. Nah, kayak itu disebut barangnya itu namanya gula ngaranya tuh deh. Disebut harganya berapa? Nah, kayak itu. Kada uyuh juga. Lah, kayak apa aja mun barangnya banyak. Nukar gula, nukar uyah, piksin, udul, kada kesambatan ya. Nah, nyaman aja nih tuh. Kan gula, serumbu dalam plastik, piksin, uyah, acan, bawang. Ulun tukar barataannya nih, harga 80.000. Nah, itu sama juga. Kan harus nyampe gula, piksin, uyah, kepanjangan ya wala. Nah, itu. Lah, dahana kita kau mengamalkan nih. Kada uyah juga tuh, mun sudah terbiasa dah, Pak. Nah, ulun sampai akan jual gore di pengajian ibu-ibu kayak itu juga. Di pengajian bapak-bapak belum mah lagi kena insyaallah kena. Nah, ada apa juga kita hendak mengamalkan hukum Allah, kan hukum Allah tuh. Jadi ingat akan bila kita batu tukar nukar cangkir misalnya harganya berapa nih 5.000. Ulun tukar cangkir 5.000. Nah, sebut barangnya, sebut harganya. Amunnya nang inya nang menjualnya ke jual lah, nya kan tahu kada belajar. Ya, apa yang penting kita dulu. Nah, kayak itu. Saya HP ini berapa? Harga 1 juta. Ulun tukar HP ini harga 1 juta. Nah, jadi bagusnya tuh ku jual HP ini harga 1 juta. Nah, disebut barangnya, disebut harganya kayak itu. Lah, mudah-mudahan kita kau mengamalkan lah. Bagaimana nih kita mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan makan di warung mengkawa bayar pada hulu tadi. Nah, masuk sifat wara. Kemudian takwa, huruf terakhir huruf iya. Nah, ya itu ujar ulama kita, ujar tuan guru kita itu ya itu yakin. Jadi orang yang takwa itu dia hatinya yakin apa? Yakin akan adanya Allah. Hatinya yakin bahwa semua perbuatan Allah itu semuanya baik. Kullu af'alillah jamil. Setiap perbuatan Allah itu elok berataan. Orang takwa tuh itu. Kan perbuatan Allah tuh ada Tuhan memberi nikmat, ada memberi bala. Ketika kita dapat nikmatnya mana kita bersyukur, himung. Dan kita mengatakan itu baik. Nah, pertanyaannya ketika kita dapat bala, dapat musibah, contoh misalnya sandal hilang misalnya, atau ayam hilang.
Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ini perbuatan Allah Ta'ala juga bagus aja. Nah, itu orang takwa kayak itu. Kadina nang hamuk, boy bakalahi. Nah, kada. Jadi orang takwa itu memandang seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu baik barataan. Ada hikmahnya barataan. Ada hikmahnya barataan. Bagus barataan. Nya yakin itu. Nah, hatinya juga yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir Allah dianggapnya bagus. Hatinya selalu senang, selalu happy, selalu bahagia, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kesal, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi sangkal. Hatinya itu yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang karena sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yakin bahwa Allah lah yang dapat menolongnya, menjaganya, memeliharanya, menjamin keamanannya, menjamin rezekinya. Hatinya yakin bahwa Allah sangat pengampun, pengasih, penyayang kepadanya. Hatinya yakin bahwa Allah lah Tuhan yang satu-satunya, yang maha baik, tidak ada Tuhan